Kita awali dari info sejumlah infrastruktur dipersiapkan untuk menyambut momen mudik Lebaran tahun ini. Salah satunya adalah kesiapan jalan tol. Tidak hanya peningkatan fasilitas dan pelayanan, titik-titik rawan kecelakaan di jalur beton jadi perhatian khusus. Sejumlah rambu peringatan hingga kamera CCTV di jalur tol Jawa Timur dipastikan siap dan ditempatkan di titik-titik rawan kecelakaan. Hasil survei Badan Kebijakan Transportasi menyebutkan periode Lebaran tahun ini akan mengalami ledakan jumlah pemudik. Diperkirakan akan ada 200 juta pergerakan atau mobilitas manusia atau sekitar 71%. 30% pergerakan diantaranya terjadi di wilayah Jawa Timur. Prediksi kepadatan akan terjadi di tanggal 5 dan 6 April. Kesiapan infrastruktur jalan menjadi salah satu hal yang diperhatikan pemerintah seperti jalan tol. Jadi gerbang tol Warugudeng ini merupakan titik bagi kendaraan yang akan melakukan perjalanan khususnya ke arah barat, misalnya dengan tujuan Jakarta melalui jalur tol dari Surabaya. Nah, ini untuk H-4 diprediksi lonjakan kendaraan ini mulai terjadi, bahkan ada 30.000 lebih kendaraan yang akan melalui gerbang tol ini. Begitupun dengan arah sebaliknya. Dan kita akan mengecek bagaimana untuk kesiapannya dan terutama untuk titik-titik yang rawan terjadinya laka. Dari perjalanan kami menuju arah barat melalui tol Surabaya-Mojokerto tampak kondisi jalanan cukup baik. Beberapa gardu tol tambahan sudah dipersiapkan untuk momen mudik Lebaran. Beberapa titik yang rawan kecelakaan juga tengah mendapat tambahan rambu peringatan. Misalnya di kilometer 517, di mana kecenderungan jalan lurus membuat banyak kendaraan berpacu dalam kecepatan tinggi. Rumble stripe atau speed trap dipasang petugas untuk meningkatkan kewaspadaan pengemudi. Begitupun di lokasi-lokasi yang minim pencahayaan telah dipasang lampu flip-flop. Kurang lebih berjalan dengan kecepatan 80 km per jam dan dalam kondisi jalanan yang cukup lengang, terkadang membuat jenuh di perjalanan. Namun, cukup mudah bagi kami untuk menemukan rest area di perjalanan ini. Kurang lebih 30 menit dari gerbang masuk tol Warugunung, Anda bisa menemukan rest area 726 yang bisa dimanfaatkan untuk mengisi bahan bakar atau sekedar beristirahat. Menurut pihak Jasa Marga Trans Jawa Tol, sejumlah persiapan telah disiapkan jauh hari, terutama di titik rawan kecelakaan di setiap sektor jalan tol yang berpotensi rawan laka dan kepadatan. Tim Jasa Marga juga akan memantau dari sejumlah CCTV yang dipasang di jalan tol melalui Jasa Marga Traffic Information Center wilayah Timur. Dengan ini, jika ada kejadian yang tidak diinginkan, maka petugas akan lebih cepat untuk evakuasi di lapangan. Beberapa titik rawan kecelakaan itu sudah kita antisipasi, menambah beberapa rambu-rambu ataupun yang bisa menurunkan kecelakaan. Kemudian rawan kemacetan, juga tadi ada lokasi-lokasi di transaksi di gerbang tol dan lokasi di rest area. Nah, kemudian kita ada 3 layanan konstruksi, layanan lalin, dan layanan transaksi, yaitu juga semua sudah kita antisipasi. Jadi ada petugas standby. Misalnya. Memang untuk Surabaya ke Mojokerto tidak banyak, satu titik saja di kilometer 716A, jadi dari arah barat ke arah timur. Itu tahun lalu memang ada beberapa kejadian, walaupun tidak banyak dan tidak fatal, tapi kami sudah mengantisipasi dengan memberikan tambahan lampu peringatan, warning light di lokasi tersebut, dan juga ada rambu pengguru atau rumble stripe di lokasi tersebut untuk menjaga supaya pemakai jalan tetap dalam kondisi awas. Sementara itu, di Lantas Polda Jawa Timur merilis 2 titik rawan kecelakaan di jalan tol Jawa Timur. Penyebab kecelakaan di jalan tersebut dipicu oleh banyak kendaraan berkecepatan tinggi dan faktor pengemudi lelah setelah melalui perjalanan panjang. Di jalan tol sendiri kita punya 2 titik rawan kecelakaan yang juga kemarin sudah ditetapkan sebagai titik jenuh, yakni di kilometer 575 Ngawi sampai dengan 578. Ini titik jenuh. Menurut dosen transportasi ITS Surabaya, kondisi jalan tol di Jawa Timur sudah cukup baik dan layak. Karena memang proses pembangunannya melalui perencanaan yang ketat. Rata-rata kecelakaan terjadi dipengaruhi oleh faktor human error. Ya, salah satunya kalau untuk jalan tol, sejatinya kecelakaan juga dipicu ternyata keseragaman kecepatan kendaraan dengan aneka kendaraan yang beragam itu juga menjadi salah satu pemicu kecelakaan. Ya, di mana masih beroperasi ya kendaraan-kendaraan berat atau kendaraan-kendaraan besar yang hanya berjalan dengan kecepatan rendah tetapi dia berada di jalan tol. Beberapa tips yang bisa dilakukan agar perjalanan mudik Anda aman adalah
Pertama, pastikan kondisi kendaraan Anda baik, termasuk kondisi bahan bakar kendaraan dan ban kendaraan. Kedua, pastikan kondisi pengemudi dalam kondisi yang sehat. Jika Anda melalui perjalanan yang panjang, biasanya titik jenuh seseorang adalah sekitar 2 jam setelah mengemudi. Maka sebaiknya Anda beristirahat di tempat yang telah disediakan. Jangan paksakan mengemudi dalam kondisi mengantuk. Gia Clarissa, Miki Peresia, Surabaya, Jawa Timur.